Salam, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Family Day diadakan pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022 yang disertai baptisan air. Kumpul di gereja pada pukul 8 pagi dan akan berangkat bersama-sama pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di Pantai Tikus Emas, Sungai Liat. Doa puasa akan diadakan selama 10 hari, dimulai pada tanggal 27 Mei 2022 sampai 5 Juni 2022 yang diadakan setiap hari, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Penyerahan anak akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 di ibadah kedua. Kelas pemuridan hidup berjemaat diadakan setiap hari Minggu, dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati umur surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan doa malam diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 041 56 75 777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, dan ke rekening Mandiri dengan nomor 169 001 06 07 080 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke rekening Mandiri dengan nomor 169 004 0000488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau ke rekening BCA dengan nomor 041 4722 888 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau mensubscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita memuji Tuhan, sebab Dia kekuatan, pengharapan hidup kita. Haleluya. Yes. Woo. Suatu hal ku pinta
penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Sungguh hati kami percaya bahwa hanya Engkau Tuhan yang menopang kehidupan kami. Oleh karena Engkau kami hidup dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami menikmati anugerah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut,
karunia-Mu yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Sungguh Engkau baik. Engkau Bapa yang baik di dalam hidup kami. Terus Engkau bawa kami hidup di dalam anugerah-Mu Tuhan. Bila kami boleh memandang kepada Engkau, Tuhan dan Raja hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku.
Aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu, padamu berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Ku percayakan hidupku di dalam rencana-Mu. Yesusku, Kau Raja yang bertata, yang berkuasa. Kau nyatakan kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku mau hidup di dalam anugerah-Mu, menikmati kasih setia-Mu. Yesusku, Kau Raja yang berkuasa dan bertata. Ku sembah Kau lebih lagi. Anugerah-Mu besar, kasih setia-Mu Tuhan, tak pernah berkesudahan. Kau limpahkan di dalam hidupku, Kau nyatakan bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ku bersyukur. Kalau kami boleh hidup hingga saat ini Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau menjadikan kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah semakin hari hati kami melekat kepada Engkau. Kami mau hidup di dalam anugerah-Mu. Kami mau hidup di dalam rancangan-Mu yang indah dan mulia Tuhan. Engkau terus bawa kami lebih dekat kepada Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita terus memperoleh anugerah, kemurahan, kebaikan Tuhan setiap hari di dalam hidup kita. Sampai hari ini dan akan selamanya. Selama kita ada di bumi ini diberikan kesempatan oleh Tuhan. Itu adalah sebagai anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Di minggu keempat dari bulan Mei ini, topik yang kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan dari tema sepanjang bulan Mei ini adalah hidup bagi Dia. Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Kesadaran akan hidup ini milik siapa? Akan mengarahkan sikap dan tindakan kita seperti apa? Bila kita menyadari bahwa hidup kita pribadi yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, maka kita akan bersikap dan bertindak seperti yang dikehendaki Allah. Bila kita menyadari dan mengenal hidup kita untuk apa, maka hidup kita akan terarah ke sana. Sebelum bertemu dan mengenal Kristus, hidup kita terarah kepada kebinasaan oleh karena dosa telah berkuasa dalam hidup kita. Kita terperangkap olehnya dan tidak bisa terlepas dengan usaha apapun. Dosa sedemikian berkuasanya mengendalikan manusia kepada sikap dan tindakan kejahatan. Perangkap-perangkap dosa itu masuk lewat berbagai keinginan duniawi yang memberi iming-iming menarik dan penuh dengan kenikmatan. Bila telah memiliki dorongan untuk ingin meraih dan menguasainya, maka tidak ada jalan keluar darinya kecuali belas kasihan dari Sang Pencipta, pemilik kehidupan yang memberikan kehidupan. Saya pernah membaca tentang suatu cara menarik yang digunakan oleh orang Afrika Utara untuk menangkap kera. Untuk menangkap kera, seorang pemburu akan mengeluarkan isi sebuah labu, lalu membuat lubang yang hanya cukup dimasuki tangan kera di salah satu sisi labu itu. Kemudian labu itu diisi dengan kacang dan diikatkan pada sebatang pohon. Kera yang penasaran itu akan tertarik dengan bau kacang, sehingga ia memasukkan tangannya ke dalam labu dan meraup kacang itu. Namun lubang pada labu itu terlalu kecil baginya, sehingga ia tidak dapat mengeluarkan tangannya karena genggamannya penuh berisi kacang. Karena tidak mau melepaskan kacang dalam genggamannya, kera itu akhirnya dapat dengan mudah ditangkap oleh si pemburu. Kera itu sebenarnya menjerat dirinya sendiri karena tak mau melepaskan genggamannya. Setan menggunakan cara yang sama untuk menjerat kita. Iblis mencobai kita supaya kita terus mengejar kesenangan duniawi yang kita pikir sebagai sesuatu yang dapat memberikan ketenangan kepada kita. Selama kita menggenggam kuat-kuat kesenangan duniawi tanpa mau melepaskannya, kita akan diperbudak olehnya. Dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 17 memperingatkan kita, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kita tidak dapat memperoleh harta di surga jika kita terus menggenggam kesenangan duniawi. Hanya bila kita melepaskan seluruh kesenangan duniawi, kekayaan surgawi akan dilimpahkan bagi kita.
Kekayaan surgawi hanya ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kepenuhan Allah dan seluruh harta surgawi ada di dalam Dia. Kekayaan surgawi ini dikaruniakan kepada setiap pribadi yang telah melepaskan kesenangan duniawi dan hidup percaya, menerima dan menyerahkan hidup kepada Kristus. Efesus 1 ayat 3 sampai 6 yang dituliskan oleh Paulus dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Allah telah menentukan kita di dalam Kristus menjadi anak-anaknya. Orang percaya menerima dan menyerahkan hidup kepada Kristus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Kuasa dalam bahasa Yunaninya itu adalah exousia. Secara subjektif memiliki kemampuan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah privilege atau hak istimewa, atau kekuatan, atau kapasitas, kompetensi. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, saya percaya bahwa ketika kita telah menyerahkan diri kepada Kristus, itu adalah merupakan tindak lanjut dari pernyataan percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di saat kita menyerahkan diri kepada Kristus, di waktu yang bersamaan kita menjadi anak-anak Allah, sekaligus menjadi milik Kristus, dan konsekuensinya dari itu adalah hidup kita hanya untuk Kristus. Satu alasan untuk kita hidup dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena hidup kita dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Dengan kata lain, segalanya adalah miliknya. Tubuh, jiwa, dan roh kita adalah miliknya. Hidup kita, usaha, pekerjaan, rumah tangga, apapun yang melekat dan menyertai kita, semuanya adalah miliknya. Tidak ada satupun dari hidup orang percaya yang bukan dari Dia, yang bukan oleh Dia, dan hanya untuk Dia. Kita hanya sebagai pribadi yang dipercaya untuk mengelola kepemilikannya. Sebagai pengelola kepemilikan Allah, kita harus mengelolanya seperti yang Allah mau. Bukan sesuka hati kita, bukan seturut selera kita, bukan semau-maunya kita. Di sini harus menjadi pengelola yang dipercaya dan bertanggung jawab. Pengelola yang dapat dipercaya adalah pribadi yang dekat dan melekat kepada Tuhan. Sebab tanpa melekat kepada Tuhan, tak dapat berbuat apa-apa. Relasi atau hubungan yang terus-menerus menjadi penentu untuk memahami, mengenal kemauan dan kehendak Allah. Dalam hubungan seperti ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, Yesus Kristus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Allah mengharapkan agar kita semua berbuah. Yang berbicara tentang dua macam ranting sebagaimana yang dituliskan di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Pertama, saudara, adalah ranting yang tidak berbuah adalah orang-orang yang tidak lagi memiliki hidup, yang datang dari iman dan kasih yang langgeng kepada Kristus.
Ranting-ranting ini dipotong oleh Bapa, yaitu yang dipisahkan dari hubungan yang vital dari Kristus. Bila mereka tidak lagi tinggal di dalam Kristus, Allah menghakimi dan menolak mereka. Yang dicatat dalam Yohanes 15 ayat yang ke-6. Yang kedua adalah ranting yang berbuah. Adalah orang-orang yang memiliki hidup di dalamnya karena iman dan kasih yang langgeng kepada Kristus. Ranting-ranting ini Bapa bersihkan supaya menjadi makin lebat buahnya. Yaitu Bapa menyingkirkan segala sesuatu dari kehidupan mereka yang mempersulit mengalirnya hidup yang vital dari Kristus. Buah adalah kualitas tabiat Kristen yang memuliakan Allah melalui hidup dan kesaksian. Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Setelah seseorang percaya kepada Kristus dan menerima pengampunan dosa, dia menerima hidup kekal dan kuasa untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Setelah kuasa itu diberikan, orang percaya harus menerima tanggung jawab supaya tetap selamat dan tinggal di dalam Kristus. Saudara-saudari, sebagaimana ranting hanya dapat hidup selama hidup dari pokok anggur mengalir ke dalamnya. Demikian pula orang percaya, demikian juga hidup kita hanya mempunyai hidup Kristus selama Kristus mengalir di dalam kita dengan tetap tinggal di dalam Dia. Syarat-syarat untuk tinggal di dalam Kristus ialah, pertama saudara, memelihara firman Allah senantiasa dalam hati dan pikiran, serta menjadikan penuntun tindakan kita. Firman Tuhan adalah asupan utama dalam pertumbuhan iman dan kesehatan rohani kita. Tanpa firman Tuhan, iman kita akan menjadi kerdil, layu dan mati. Tanpa firman Tuhan, rohani kita menjadi kering kerontang dan akan menjadi seperti mayat hidup. Firman Tuhan adalah pedang roh, senjata utama untuk melawan dan menghancurkan musuh kita, yaitu iblis. Tanpa firman Tuhan, iblis akan mudah memperdaya kita dengan berbagai tipu muslihatnya. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain agar kita kuat, teguh dalam menghadapi berbagai siasat dari tipu muslihat dunia ini. Rohani kita harus sehat, iman kita harus kuat dan bertumbuh. Iman kuat, rohani sehat, jiwa kita bukar hanya akan terjadi bila kita memiliki kesukaan kepada firman Tuhan dengan mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Firman Tuhan itu terpelihara di dalam hati, jiwa dan tindakan kita. Orang yang memiliki kesukaan kepada firman Tuhan, ganjarannya adalah hidup bahagia, bersukacita senantiasa, dan berhasil serta beruntung dalam apapun yang diperbuatnya. Sebagaimana yang dicatat di dalam kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga dan Yosua 1 ayat yang ke-8. Yang kedua, memelihara persekutuan yang intim dan tetap dengan Kristus. 6 bulan yang lalu, tanpa kami duga, ada seekor kucing datang ke pastori, tempat kami tinggal. Lalu istri saya memberi dia makan dan akhirnya kucing itu tinggal menetap bersama kami sampai saat ini. Kami merawatnya bahkan menjadi seperti teman. Beberapa kali saya memperhatikan di saat saya dan istri keluar rumah, lalu beberapa jam kemudian kami pulang. Waktu kami sampai di tempat parkir, kucing itu turun dari rumah dan menghampiri mobil yang kami gunakan. Istri saya berkata kepada saya, ini kucing, dia bisa tahu suara mobil kita kalau datang. Kalau mobil lain yang datang, dia tidak turun. Tetapi bila mobil kita dekat, ia menghampirinya. Memang kucing ini kami menyayanginya. Kalau dia sakit, kami ikut sedih. Kalau dia lagi diam saja, kami berusaha untuk menyapa dia. Hubungan kami
semakin akrab. Saya belajar dari sini bahwa hubungan itu tidak terbangun dengan sendirinya. Ada usaha dari kita untuk mendekatkan diri kepada siapa kita mau akrab. Demikian hubungan kita dengan siapapun, terlebih kepada Tuhan. Komunikasi dan intensitas dalam pertemuan harus dibangun dan diusahakan. Ada usaha untuk mendekatkan diri dengan berkomunikasi dan intensitas pertemuan yang semakin meningkat kepada siapa kita mau akrab. Dengan itu, maka akan terjalin hubungan persahabatan yang akrab. Bahkan dapat terjalin satu ikatan persaudaraan yang tak terpisahkan. Hubungan kita dengan Tuhan dapat terjalin sedemikian rupa sampai kita dapat memiliki kesamaan pikiran, perasaan yang juga terdapat di dalam Kristus bila kita memiliki persekutuan yang terus-menerus dibangun dari rasa rindu dan haus akan Dia. Ini akan terjadi bila kita terus membiasakan diri untuk menyapa Tuhan dengan berdoa. Doa adalah media bagi kita untuk dapat berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari. Doa adalah media untuk kita dapat curhat dengan Tuhan. Dan doa juga media bagi kita untuk dapat mendengar suara Tuhan. Dengan kita membiasakan diri untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan, maka akan memudahkan kita dapat mendengar suaranya. Atau kita dapat memiliki kepekaan akan suara Tuhan. Itu sebabnya membangun relasi dengan Tuhan menjadi hal sangat penting. Kita harus memelihara persekutuan yang intim dengan Tuhan dan tetap secara terus-menerus. Bagian yang ketiga adalah menaati perintah-perintahnya. Tinggal di dalam kasih-Nya. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-10, apakah tanda kita mengenal dan takut akan Tuhan? Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Itu yang ditulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Menghormati Kristus sebagai Tuhan dan Tuhan dalam kehidupan kita. Sungguh-sungguh berusaha untuk mentaati perintah-perintahnya. Ia memberikan perintah-perintahnya supaya kita semua dapat mengalami hidup yang baik, aman, berhasil, dan dapat mengalami serta menikmati berkat-berkat Tuhan. Tetapi sayangnya, walaupun tujuan perintah Tuhan itu demi kebaikan manusia, tidak semua manusia mentaati perintah-perintah Tuhan. Manusia yang pada dasarnya suka hidup dengan kebebasan seringkali memilih untuk hidup tanpa aturan, tanpa disiplin, dan akhirnya memberontak terhadap perintah-perintah Tuhan dan mendukakan hati Tuhan. Taat akan perintah-perintah Tuhan bukanlah hal yang gampang, sehingga diperlukan usaha dan perjuangan yang kadang-kadang harus mengorbankan banyak hal. Seperti Abraham yang harus meninggalkan kenyamanannya, tinggal bersama dengan keluarga dan lingkungan yang sudah ia kenal sejak kecil. Puji syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh-sungguh mengerti keadaan ini, sehingga ia mengaruniakan rohnya kepada kita untuk memimpin dan memampukan kita untuk mentaati perintah-perintah Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 24, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Ketika roh Tuhan yang adalah Allah sendiri ada di dalam hidup kita, kita akan dipimpin olehnya dan memampukan kita untuk dapat mentaati perintah-perintah Tuhan. Manusia tidak hidup dalam kebingungan lagi untuk mentaati perintah-perintah Tuhan.
Kita tidak akan bingung lagi bagaimana mentaati perintah Tuhan. Karena ada Roh Tuhan yang memimpin, dan bukan saja memimpin, tetapi juga memberikan kemampuan. Ketaatan kita dalam melakukan segala perintah Tuhan adalah cerminan dari hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan, yang Tuhan sudah karuniakan untuk ada di dalam hidup kita. Dari waktu ke waktu, ketaatan kita atas segala perintah Tuhan akan semakin teruji. Sifat pemberontakan kita akan semakin berkurang. Sifat tidak mau diatur kita akan semakin berkurang. Kita akan lebih sungguh-sungguh lagi dalam berusaha dan berjuang untuk mentaati perintah-perintah Tuhan. Dengan demikian, hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Inilah tanda bagaimana kita bisa menghormati Kristus sebagai Tuhan dan Tuan dalam kehidupan kita, dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menaati perintah-perintahnya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu yang dituliskan dalam Roma 8 ayat 14 sampai 15. Bagian keempat, memelihara kekudusan dan kebersihan hidup. Kebersihan, pangkal kesehatan. Begitulah semboyan yang selalu diajarkan kepada kita untuk menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan kita. Kebersihan memang awal dari hidup sehat. Namun bukan hanya kebersihan fisik dan lingkungan saja yang perlu kita jaga. Pemazmur mengatakan rahasia mempertahankan kelakuan bersih adalah dengan menjaga kelakuan kita agar sesuai dengan firman Tuhan. Caranya dengan menyimpan janji-janji Tuhan di dalam hati agar firman itu senantiasa mengingatkan kita untuk jangan berdosa. Tuhan Yesus menyatakan kita memang sudah bersih karena firman yang Tuhan telah katakan kepada kita. Dicatat dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga. Firman Tuhan adalah kebenaran yang menguduskan. Rasul Paulus menjelaskan segala tulisan yang diilhamkan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk menyatakan kesalahan dan mendidik orang dalam kebenaran. Itu yang dicatat dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Betapa bernilainya firman-Nya sebagai pembersih di dalam hati dan pikiran kita. Firman Tuhan yang terus-menerus kita baca dan dengar ibarat air yang mengalir, yang terus mengisi hati dan pikiran kita sehingga membersihkan dan mengeluarkan kotoran dosa dari dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bukan hanya dapat menjaga kelakuan kita bersih, melainkan juga bekerja mengubah karakter kita menjadi serupa dengan karakter Kristus. Mari mendisiplinkan diri untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan agar hati, pikiran, dan kelakuan kita senantiasa terjaga bersih. Hanya satu alasan kita hidup adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Dan karena alasan itulah kita melepaskan hidup dari kesenangan duniawi dengan memelihara firman Tuhan dalam hati dan pikiran kita, membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, taat kepada perintahnya, memelihara kekudusan hidup dengan senantiasa dibersihkan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh hati kami berlimpah dengan syukur karena Engkau telah memilih kami sejak sebelum dunia ini dibentuk. Engkau telah menentukan kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi milik-Mu ya Tuhan, dan Engkau memberikan kami segala karunia berkat surgawi yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan karenanya Tuhan, kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu
untuk senantiasa menyertai kami. Bukankah itu Engkau telah berikan kepada kami untuk memimpin dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran, dan untuk mengingatkan kami akan setiap perkataan-Mu yang telah Engkau katakan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Berikan kami kekuatan untuk memelihara firman-Mu itu di dalam hati dan di dalam pikiran kami, sehingga pikiran dan hati kami mengeluarkan segala kotoran-kotoran dosa yang mencoba menyimpangkan jalan kami kepada jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong kami agar hidup kami semakin hari semakin menyukakan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk senantiasa memelihara kekudusan hidup kami. Dan oleh firman-Mu itu ya Tuhan, terus membersihkan hidup kami. Kiranya firman-Mu hari ini menjadi rema dalam hidup kami sepanjang umur hidup ini, semasih kami ada di bumi. Karena hidup kami ini adalah hidup yang memuliakan Engkau. Hidup kami adalah milik-Mu. Dan untuk itulah kami hidup. Kami hidup untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Ia memberikan kita kesempatan untuk datang kepada-Nya, mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih hari ini, waktu yang indah dan baik Engkau berikan bagi kami, dan Engkau berikan kami kesempatan untuk datang ke rumah-Mu, memuji menyembah Engkau, membawa korban sembah kami, dan mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah ibadah yang kami lakukan ini, hari ini, Tuhan berkenan di hadapan Tuhan, dan itu memuliakan Tuhan. Dan oleh karenanya Tuhan, juga kami percaya bahwa di dalam segala kasih karunia-Mu, Engkau selalu menyertai dan memberkati kami. Hari ini dan sampai untuk selamanya, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan karena Engkau adalah Allah yang telah menyediakan segala berkat-Mu, dan Engkau akan curahkan itu bagi setiap orang yang berharap dan percaya kepada Engkau.
Itu sebabnya kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu itu. Bapak Ibu, mari arahkan hidupmu dan angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan yang telah mempersekutukan dirinya dengan dirimu, dengan yang memberikan engkau pribadi yaitu Roh Kudus untuk menyertai, menolong, memimpin, menuntun langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang engkau buat dibuat yang engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.